Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, salam sejahtera, Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada, salam jumpa kembali dengan saya Uran Koban dalam bincang-bincang pemilu Bawaslu Kabupaten Lembata edisi keempat. Malam hari ini saya kedatangan dua orang tamu yang akan menjadi narasumber memberikan informasi kepemiluan kepada sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada. Saya juga agak kikuk ini karena malam hari ini cukup ada hal yang cukup spesial. Hadir seorang perempuan cantik yang tangguh, cerdas, menjadi tamu yang istimewa malam hari ini di bincang-bincang pemilu Bawaslu Kabupaten Lembata. Dan kita sapa dulu Ibu Josephine Vivik Cangkung. Selamat malam Ibu. Selamat malam. Apa kabar Ibu? Sangat sehat dan baik. Alhamdulillah. Dan di samping sebelah kanan saya, siap, Ketua Bawaslu Kabupaten Lembata, Bapak Thomas Febri Bayo Allah. Selamat malam Pak Febri. Selamat malam Bung Uran. Apa kabar Bung? Baik, sehat selalu ya. Alhamdulillah. Sahabat Bawaslu, malam hari ini kita bicara soal sejauh mana dukungan Kepolisian Resor Lembata dalam menghadapi pelaksanaan pemilu 2024 dan sejauh mana kesiapan penyelenggara pemilu dalam hal ini Bawaslu Kabupaten Lembata dalam konteks pengawasan terhadap pemilu di Kabupaten Lembata di tahun 2024 nanti. Saya ke Ibu Bunda saja saya panggil ya Bunda ya. Boleh. Ya, Bunda, kesiapan pesta demokrasi, puncak pesta demokrasi kita itu hampir kalau kita hitung-hitung itu kurang lebih tidak sampai bulanan, sekitar 2-3 bulan lagi itu puncaknya di tanggal 14 Februari 2024 itu puncak dari pesta demokrasi kita. Tentunya pesta pada puncak 14 Februari kita sampai ke puncak ada banyak ancaman-ancaman berkaitan dengan keamanan terhadap pelaksanaan pemilu 2024 nanti. Kira-kira kesiapan atau dukungan Kepolisian Resor Lembata dalam menghadapi proses pelaksanaan pemilu di 2024 itu kira-kira seperti apa, Bunda? Ya, terima kasih kesempatan yang diberikan dan sangat terima kasih sekali ini bisa dibahas dalam forum ini. Sekaligus kita menyampaikan kepada masyarakat bahwa kesiapan Polri, terutama Polres Lembata untuk masuk dalam pesta demokrasi, kami sudah melakukan satu gelar pasukan, artinya memberikan satu kesiapan full untuk diketahui oleh masyarakat Lembata dalam nanti pengamanan pemilu. Dalam gelar operasi itu kami sengaja mempertunjukkan simulasi tentang bagaimana Polres Lembata siap jika terjadi sesuatu yang genting. Dalam istilah kami adalah Sispam Kota. Ya. Nah, ini sangat berarti bagi kami untuk kami simulasikan yang dipertonton oleh lapisan pemerintah dan lapisan masyarakat serta kelembagaan stakeholder lainnya, bahwa dengan cara kami memberikan satu pertunjukan kekuatan Polri, Polres Lembata agar untuk menjadi tameng dalam pelaksanaan demokrasi ke depan. Kita kuat dan kita bersatu, dan kami akan selalu bersama-sama dengan TNI, dan tentunya berharap bahwa seluruh masyarakat Lembata ini mendukung. Siap. Kami tidak berharap terjadinya satu gerakan yang mematahkan untuk
pesta demokrasi ini menjadi tidak meriah dan tidak maksimal. Kami menginginkan seluruh masyarakat untuk support dan membantu kami Polri dan TNI yang sudah sangat siap untuk mengantisipasi jika terjadinya sesuatu yang tidak sangat kita harapkan. Dan dalam persiapan ini juga kita sudah mengadakan satu tactical front floor ya, itu untuk kita belajar mengingat-ingat kembali ketika from game itu, mengingat-ingat kembali agar dena di lingkungan wilayah hukum Lembata bisa kita kuasai. Anggota kami berikan satu wawasan tentang peta di mana letak-letak strategis untuk bisa mengamankan pemilu nanti. Semua kami persiapkan dan melakukan pelatihan-pelatihan khusus, terutama anggota yang full untuk operasional itu sudah kita persiapkan melakukan pelatihan dan kekuatan fisik agar nanti ke depan tidak ada kelengahan, tidak ada melakukan satu kelompok kecurangan. Dan kami yakin bahwa dalam menyambut pesta demokrasi ini Lembata tidak diprediksi tidak aman dan pasti aman. Dan ada keyakinan ya, ada keyakinan karena kami untuk mengantisipasi ini kami sudah melakukan himbauan-himbauan baik melalui media terbuka atau media teknologi, semuanya kita lakukan dengan maksimal. Sekaligus kita menggerakkan dengan kerjasama antar instansi terkait agar bisa memaksimalkan pengamanan pemilu ke depan. Saya kira itu secara garis besarnya. Baik. Sebelum lanjut saya ke Bung Febri dulu. Bung Feb, Siap. Terhadap apa yang disampaikan oleh Bunda tadi, bahwa untuk meminimalisir tidak diharapkan ada gerakan-gerakan yang menghambat proses pesta demokrasi. Tentunya ini harus butuh kerja-kerja kolaboratif, tidak hanya pihak kepolisian tetapi penyelenggara dalam konteks pengawasan. Ini tugas bapak-bapak mereka ini untuk supaya bisa meminimalisir sengketa proses, sengketa-sengketa yang meminimalisir konflik yang terjadi dalam proses pesta demokrasi. Tentunya juga bisa diinformasikan ke sahabat Bawaslu terkait kesiapan, sejauh mana kesiapan Bawaslu dalam konteks pengawasan, tahapan yang selama ini sudah dilakukan. Silakan Bung Fer. Ya, terima kasih Bung Ran. Dan pemirsa sekalian, tentunya kita semua berharap pelaksanaan pemilu ini berjalan secara baik, aman dan lancar seperti yang diharapkan dan disampaikan juga oleh Ibu Kapolres tadi. Pelaksanaannya tertib dan damai, dan tentunya Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu juga punya kesiapan khusus, kesiapan yang memang menjadi dasar kita agar kita bisa mengamankan dan juga mengawasi pemilu secara umum dengan baik. Tentunya yang pertama juga kita akan mendorong juga perbaikan terhadap manajemen pengawasan kita. Tentunya ada evaluasi juga dari pengalaman pemilu yang sebelumnya di 2019, dan juga ada pemetaan terhadap inventaris masalah yang dihadapi di 2019 supaya menjadi langkah perbaikan untuk kita persiapan di 2024. Kemudian juga ada upaya untuk kita mendorong regulasi atau payung hukum yang progresif, yang bisa menjawab tantangan-tantangan hukum yang kemarin memang dihadapi di pemilu sebelumnya.
Kemudian juga ada peningkatan kapasitas tentunya, sumber daya manusia, sumber daya pengawas kita. Memang Bawaslu kapasitas personalia untuk pengawasan memang sangat terbatas. Di kecamatan ada Panwaslu kecamatan 3 orang, kemudian di Panwaslu desa atau kelurahan ada 1, dan nanti pada hari H kita akan ada pengawas TPS juga. Jadi kalau dari sisi jumlah memang kita sangat terbatas. Untuk itu perlu juga upaya-upaya partisipatif, upaya-upaya kerjasama, keterlibatan semua unsur komponen agar supaya pelaksanaan pemilu kali ini berjalan dengan aman dan damai. Tentu juga selain itu kesiapan dari sisi juga etika penyelenggara, perilaku penyelenggara. Bagaimana penyelenggara juga harus bisa menempatkan diri dalam situasi-situasi tertentu ketika terjadi benturan-benturan kepentingan di antara peserta pemilu. Karena ini juga bisa memicu potensi-potensi konflik yang terjadi nanti. Sehingga saya harap asas penyelenggara, asas kemandirian, asas independen, asas netralitas dari penyelenggara itu yang memang kita selalu dengungkan dan kita selalu sampaikan kepada penyelenggara untuk berperilaku sesuai dengan kode etik pelaksanaan penyelenggaraan. Tentunya juga kesiapan anggaran, karena anggaran juga menjadi hal yang penting untuk kita rumuskan sehingga segala sesuatu yang berhubungan dengan anggaran dan kesiapan logistik dan sebagainya bisa berjalan dengan baik. Mungkin itu. Baik, Bung Uran. Bung Febri, saya lanjut dulu ke Bung Febri. Bung Febri, terhadap hal-hal yang disampaikan, langkah-langkah yang sudah menjadi kesiapan penyelenggara, namun apa langkah konkretnya yang sudah diejawantahkan dalam program-program yang sudah dilakukan oleh Bawaslu untuk meminimalisir konflik-konflik yang terjadi menyongsong pemilu 2024 itu kira-kira seperti apa itu? Ya, Bung Uran, tentunya dalam setiap penyelenggaraan berdasarkan tahapan-tahapan itu punya potensi kerawanan, sehingga Bawaslu juga melakukan pemetaan atau mapping terhadap indeks-indeks kerawanan pemilu. Nah, ini yang menjadi penting, angka-angka indeks kerawanan ini, supaya nanti intervensi program, intervensi aksi dan kegiatan yang dilakukan oleh Bawaslu ke depan tentunya berdasarkan juga hasil tracking, hasil dari pemetaan terhadap indeks kerawanan atau potensi-potensi kerawanan yang diprediksi akan muncul dan mengganggu keamanan di tengah pada saat pelaksanaan pemungutan suara ataupun tahapan-tahapan yang lainnya. Bunda, Ya, tahapan pemilu sedang berjalan ini, Bunda. Tahapan pemilu sedang berjalan. Tentunya pasti sudah ada langkah-langkah konkret, sudah ada langkah-langkah konkret yang dilakukan oleh Polres Lembata untuk meminimalisir gangguan-gangguan ini. Kira-kira langkah-langkah konkret yang sudah dilakukan selain tadi ada gelar pasukan, tapi mungkin bisa diinformasikan juga untuk sahabat Bawaslu di luar sana. ya. Kita sudah buat satu operasi Mantap Brata. Operasi ini kita buat dalam 5 kelompok. Ada satgas yang 5 kelompok itu adalah satgas. Ada satgas preventif, kemudian kesiapan dengan seluruh logistik kita, kemudian dengan kelengkapan administrasi. Ini semua kita buat dalam satu operasi yang seluruh Indonesia ada, kepolisian Indonesia ada. Artinya kesiapan ini untuk mengantisipasi dengan cara adanya satu preemptif yang dilakukan, pencegahan sebelum terjadinya ada. Dari Satgas ini ada masuk di dalam bidang termasuk humas, karena memberikan himbauan-himbauan secara medsos, berita-berita ya. Kemudian juga Bimas juga masuk dalam itu, melakukan himbauan-himbauan langsung. Kemudian masuk di lingkup masyarakat
agar masyarakat juga harus jeli, harus punya modal untuk mengetahui, modal dasar untuk mempelajari bagaimana pada saat berjalannya pemilu itu, supaya tidak terjadinya tindak pidana. Di samping itu juga ada dari satuan intel yang bisa mencari tahu agar tidak terjadinya tindakan kecurangan baik di tingkat rekan-rekan kita yang sedang dalam proses persiapan. Makanya anggota kami juga selalu ada di lingkup teman-teman kita yang KPU maupun Bawaslu untuk saling mengingatkan, saling memberikan satu dukungan supaya tidak sampai melanggar aturan. Selain itu juga kita menyampaikan kepada masyarakat, kita punya kegiatan-kegiatan yang sebelum-belumnya itu ada Jumat Curhat. Jumat Curhat ini tetap kita galakan sambil kita menyampaikan untuk kesiapan masyarakat dalam pemilu nanti. Dan itu kita gandengkan juga dengan polisi RW untuk kedekatan masyarakat dengan polisi, agar masyarakat tidak takut untuk menyampaikan informasi-informasi yang bisa kedepannya menjadi pemicu. Dan juga kita punya kegiatan-kegiatan yang anak-anak sekolah, reserse masuk sekolah, ya, reserse masuk sekolah ini sangat bagus sekali, apalagi anak-anak di Lembata ini begitu aktifnya dengan medsos. Ya. Sambil kita mengingatkan, mereka juga adalah satu pundi bagi kami untuk memberikan berita-berita positif tentang kesiapan masyarakat ini masuk pemilu. Dari Satgas ini nanti yang akan menjadikan satu cara kita untuk mengantisipasi dalam persiapan pemilu agar pesta demokrasi ini bisa berjalan sesuai dengan harapan bangsa kita. Terima kasih Bunda. Bung Feb, Siap. Tawuran. kepolisian, teman-teman di kepolisian Resor Lembata itu asas pencegahan, menentang pencegahan dengan operasi mantap rata, Jumat Curhat, ini bagian dari pencegahan untuk meminimalisir konflik, gangguan-gangguan yang terjadi. Kira-kira ini menarik. Langkah-langkah pencegahan, Bawaslu juga bagian, mungkin kalau saya tidak salah, itu role pengawasan itu ada di pencegahan. Nah, Bawaslu juga langkah-langkah strategis atau langkah-langkah pencegahan yang dilakukan Bawaslu untuk meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan dalam pemilu 2024. Kira-kira seperti apa itu? Ya, terima kasih Bung Uran. Tentunya kita senapas dan seirama di terminologi pencegahan tadi, karena memang aksi atau upaya penindakan itu atau punishment itu menjadi upaya terakhir ketika proses-proses pencegahan yang kita lakukan tidak bisa berjalan sesuai dengan aturan atau regulasi yang ada. Namun demikian kami juga selalu berkoordinasi, berkolaborasi dengan stakeholder, tentu juga dengan rekan-rekan dari kepolisian untuk melakukan proses-proses pencegahan dengan giat-giat kami yang melibatkan stakeholder. Indeks kerawanan pemilu yang kami hasilkan itu juga merupakan bagian dari upaya pencegahan, karena di tiap tahapan-tahapan pemilu tentunya punya potensi terjadinya konflik-konflik, terjadinya kerawanan-kerawanan yang mungkin juga bisa berpotensi untuk mengganggu kelancaran keamanan ataupun ketertiban umum. Sehingga contoh di tahapan logistik, ya, kita sekarang sudah memasuki tahapan logistik. Nanti pada saat distribusi logistik kita juga perlu peran dari teman-teman stakeholder, khususnya mitra kepolisian juga untuk
bisa mengawal juga, membantu keamanan dari logistik ini supaya bisa sampai di tempat TPS contohnya. Kemudian pada saat masa tahapan kampanye, tentunya juga nanti di saat kampanye kita juga menghindari adanya gesekan-gesekan atau benturan-benturan yang terjadi di lapangan, sehingga juga kita memetakan kira-kira lokasi-lokasi kampanye yang nanti juga sudah ditetapkan oleh KPU itu tentu juga akan disampaikan juga kepada peserta pemilu, kepada kami penyelenggara, pengawas, dan juga teman-teman kepolisian supaya kita bisa mapping, jangan sampai ada potensi-potensi kerawanan pada saat hari ketika peserta pemilu mau turun untuk kampanye. Nah, informasi-informasi itu juga menjadi bagian penting sebagai upaya-upaya pencegahan yang kita lakukan juga. Kemudian juga di tahapan nanti mungkin pemungutan dan penghitungan suara, kita juga harus sudah bisa mapping juga dan memetakan jangan sampai ada kekurangan surat suara di TPS-TPS tertentu. Ada potensi itu, sehingga sedari dini mungkin kita sudah bisa melakukan reduksi atau meminimalisir potensi-potensi yang kemungkinan nanti bisa mengganggu keamanan. Kalau surat suara kurang, tentunya juga bisa berpengaruh pada TPS tersebut, bisa jadi ada potensi chaos di situ. Bagaimana langkah pengamanan dan tentunya supaya tidak terjadi chaos, tentunya ketersediaan surat suara ini yang menjadi perhatian atau fokus penting. Itu beberapa hal langkah yang bisa kita petakan, kita mapping sesuai dengan tahapan-tahapan yang sedang berjalan, dan hasil-hasil mapping ini yang harus kami publis juga ke teman-teman mitra, stakeholder, khususnya teman-teman kepolisian, karena ini juga berhubungan dengan ketertiban umum. Ada hal-hal keamanan yang memang krusial yang bisa juga nanti di lapangan terjadi gesekan-gesekan atau konflik-konflik. Baik, terima kasih Bung Febri. Langkah konkretnya, contoh konkretnya seperti apa? Misalnya tadi teman-teman di kepolisian ada operasi data. Mungkin Bawaslu ada apa yang biar tentunya nanti pada saat kita sudah jalan, dan sementara ini kita ada satuan gugus tugas nanti bisa bersama-sama dalam Satgas, nyambung nanti dari Ibu Kapolres juga, supaya kita bersama-sama nanti di dalam Satgas di contoh di kampanye. Nanti kan pasti ada Satgas pengamanan untuk kampanye, dan di situ kita akan berkolaborasi bersama-sama. Selain itu juga ada upaya-upaya pencegahan lainnya yang sudah kita lakukan. Banyak sekali program-program Bawaslu, ada Bawaslu Goes to School. Kalau tadi di kepolisian ada reserse masuk sekolah, ya, reserse Ada masuk juga safari. Oh, ada safari school. Dan juga ada satu saya lupa itu tentang Caplet Lantas. Jadi untuk lalu lintas, jadi ada pemeriksaan, ada operasi tilang, pemeriksaan kendaraan-kendaraan. Juga nanti ada itu operasinya. disimulasikan di sekolah atau di bukan di edu ya, anak-anak sekolah diberi edukasi untuk ya, itu salah satunya ya. Luar biasa. Tentunya kita nanti juga bersama-sama untuk selain upaya edukatif berupa sosialisasi baik media sosial maupun secara konvensional, tetapi juga kita menggaungkan semangat untuk pemilu yang damai. Ya, mungkin nanti kita ada semacam deklarasi bersama dan konsensus bersama untuk kita punya komitmen bersama mewujudkan pemilu yang damai di tanah Lembata ini. Baik, Bunda, Bung Feb, Ya. waktu kita sudah sampai di penghujung bincang-bincang kita malam hari ini. Informasi-informasi yang disampaikan kepada sahabat Bawaslu di luar sana mudah-mudahan bermanfaat. Tapi sebelum kita mengakhiri, saya sedikit minta closing statement-nya lah, harapan atau apa terkait dengan pelaksanaan pemilu di 2024 itu seperti apa? Dari Bunda, silakan. Ya. Untuk masyarakat Indonesia pada umumnya dan masyarakat Lembata khususnya, kita menyambut pesta demokrasi ini adalah sesuatu sejarah bagi negara Indonesia. Mari kita sama-sama jadikan momentum ini dengan kesiapan secara matang, pemahaman tentang pemilu,
agar kita tidak terjeblos untuk bisa masuk di dalam suatu situasi yang tidak nyaman. Saya sangat berharap seluruh masyarakat Lembata lakukan sebagai pemilih aktif. Jangan terpancing, jangan terprovokasi, karena ini akan merugi kita sendiri, karena kita bersama-sama memilih yang terbaik dan menjadikan pemimpin dalam satu negara kita dengan kekuatan Indonesia maju untuk bangsa kita khususnya untuk Lembata yang kita cintai. Terima kasih Bunda. Bung Feb, Ya. silakan. Ini tentunya kita berharap supaya keseluruhan pelaksanaan tahapan dalam pemilu bisa berjalan sesuai dengan regulasi, bisa berjalan sesuai dengan aturan payung hukum yang ada, dan juga tentunya berjalan secara tertib, aman, damai. Supaya apa? Supaya segala hasil dari proses pemilu yang bermartabat dan demokratis ini merupakan cerminan dari hasil pemilih menentukan pilihannya untuk Lembata ke depan yang jauh lebih baik. Baik, terima kasih. Sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada, cita-cita untuk mewujudkan pemilu di 2024 yang mendatang damai, bermartabat, itu bukan hanya merupakan tanggung jawab penyelenggara pemilu atau tanggung jawab kepolisian dalam proses demokrasi kita ini, tetapi menjadi tanggung jawab kita bersama. Tentunya sahabat Bawaslu juga bertanggung jawab terhadap proses ini. Mari kita wujudkan pemilu 2024 yang berintegritas, bermartabat, dan damai. Terima kasih dan selamat malam. Saya Uran Koban, mohon undur diri.